tahu, yang sudah tahu jadi tambah tahu. halo Sobat Semanja. Hai. Selamat datang di podcast Let Me Tell You. Halo Sobat Semanja, salam kenal. Perkenalkan, aku Adinda Julia Putri dari kelas 10E. Dan aku Aulia Rangga Taufikur Rahman dari kelas 10I. Dan kita adalah host pada acara podcast kali ini. Nah teman-teman semuanya, jadi di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat amat spesial. Siapa sih kak kira-kira? Nah, itu adalah Duta Lingkungan Semanja. Hai, halo semuanya. Aku Raka Junior, biasa dipanggil Raka dari kelas 11E sebagai Duta Lingkungan. Halo teman-teman, nama aku Dinda Martiana, biasa dipanggil Dinda. Aku kelas 11C sebagai Duta Lingkungan SMA Negeri 1 Boja. Oke, Kak Raka dan Kak Dinda. Ya, baik. Oke, udah siap belum nih? Wah, Siap banget. Siap dong pastinya. Siap banget katanya. Nyampe aja ya kita ya. Santai. Santai, Oke, santai. Langsung ya. Boleh, Baik. boleh. Kebelakangan ini di Indonesia terjadi banyak fenomena alam. Contohnya adalah bencana alam di Kabupaten Kendal. Bencana ini adalah bencana banjir yang menyebabkan banyak kerusakan infrastruktur, juga banyak memakan korban jiwa. Nah, kita mengambil dari bencana ini untuk dibuat pertanyaan dan ditanyakan kepada kalian. Nah, pertanyaan yang pertama, Baik, jadi langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Sebagai Duta Lingkungan, bagaimana cara kalian melihat bencana banjir di Kendal kemarin? Apakah ini murni faktor alam atau ada pesan dari alam yang gagal kita baca? Silahkan. Baik, izin menjawab ya. Untuk banjir di Kendal kemarin itu sebenarnya bukan hanya faktor lingkungan, tapi juga faktor manusia. Kecerobohan manusia seperti membuang sampah di sungai itu bisa menyumbat perairannya juga itu nanti kalau hujannya cuacanya ekstrim itu airnya meluap, nah itu bisa jadinya banjir. Seperti itu. Nah, lanjut ya ke pertanyaan yang kedua, yaitu banyak yang menganggap banjir adalah takdir tahunan. Bagaimana cara kalian mengubah pola pikir masyarakat, terutama generasi muda, agar tidak apatis terhadap masalah ini? Menurut aku ya sendiri ya, kan susah ya mengubah pola pikir manusia. Nah, kita caranya itu pastinya dari edukasi terlebih dahulu. Dan mulai dari edukasi tersebut kita akan membuat dan mengajak para generasi muda untuk mengikuti aksi nyata, mulai dari bersih-bersih sungai, bersih-bersih lingkungan, agar mereka tuh tahu bahwa pentingnya menjaga lingkungan di sekitar ini gitu. Wah, Kayak keren banget nih. mencontoh Pandawara, iya nggak sih? Iya dong, Aksi keren. nyata loh. Itu generasi Keren muda banget. yang cocok dicontoh. Oke, beri dong tepuk tangan untuk Pandawara nih. Nah, lanjut nih ya. Selain fenomena banjir di Kendal, di Indonesia juga banyak fenomena alam. Contohnya adalah sinkhole. Betul sekali. Jadi langsung ke pertanyaan aja ya. Ya, boleh. Sebagai Duta Lingkungan, bagaimana cara kalian melihat fenomena sinkhole di Sumbar ini? Apakah ini murni anomali geologi atau ada campur tangan aktivitas manusia di atasnya? Silahkan. Baik, sinkhole itu secara geologi itu merupakan pengeroposan bebatuan kapur. Jadi di daerah Sumbar itu kan jenis tanahnya itu ada batu kapur, karst gitu. Betul. Kalau permukaannya tanah itu terkena curah hujan yang sangat ekstrim. Nah, di bawahnya itu kan itu batunya batu kapur ya. Banyak berunggana itu bisa menyebabkan pengeroposan. Jadinya kayak tanahnya tuh ambles gitu. Jadinya faktornya tuh bisa juga dari alam gitu. Lebih tepatnya buat dari alam gitu. Oke. Faktor alam. Betul. Nah, dari fenomena itu banyak warga yang merasa cemas atau bahkan mengaitkannya dengan hal mistis. Nah, Hal bagaimana mistis. peran kalian dalam memberikan edukasi yang berbasis sains agar masyarakat tetap tenang namun waspada? Oh, ini dengan cara kita sendiri aja ya? Ya, boleh. Oke. Kita caranya tuh pastinya menjelaskan kejadian tersebut atau peristiwa tersebut itu tuh secara ilmiah dengan jelas dan teliti. Tetapi kita tuh nggak boleh meremehkan kepercayaan mereka nih. Kayak mereka percaya hal ini, percaya hal itu. Kita hanya percaya dengan
keyakinan diri kita dan menjelaskan kepada mereka secara ilmiah gitu. Nah kan tujuannya kan agar warga tetap tenang, tetap gak panik juga gitu ya. Iya, betul. Jadi itu kan susah juga ya kepercayaan mereka gitu. Jadi menurut aku sih menjelaskan secara ilmiah tapi tidak meremehkan kepercayaan mereka. Jadi tetap menghormati kepercayaan di sana. Iya dong Tetap pastinya. menghormati. Nah, kemudian nih ya, dari fenomena dua tadi, dari banjir Kendal, kemudian sinkhole, ada juga satu fenomena yang cukup menarik untuk disorot karena Betul sekali. itu bisa dianggap juga bencana. Ataupun anugerah karena dapat dijadikan tempat rekreasi untuk warga sekitar Nah, nama fenomenanya adalah mud volcanic. atau gunung lumpur. Nah, pertanyaannya, lumpur yang keluar biasanya mengandung kadar garam yang tinggi dan mineral tertentu. Bagaimana pengaruh luapan ini terhadap ekosistem tanah dan pertanian di sekitar titik lokasi? Kalau menurut aku ya, lumpurnya kan katanya tuh memiliki kadar garam dan mineral yang tinggi nih. Itu Betul, tuh pastinya tuh merusak struktur tanah banget nih. Jadi tuh strukturnya tuh gak subur, terus tuh buat nanam tuh jadi susah. Dan itu tuh kayaknya tuh waktu jangka panjang deh. Jadi tuh kalau kan pastinya buat nanam-nanam susah. Jadi buat para petani tuh sulit untuk mendapatkan kayak uangnya atau gimana gitu Iya, kan betul, ya. betul. Jadi itu kayak mungkin ekonomi menurun dan ekosistem juga akan menurun gitu sih. Jadi nggak bisa bercocok tanam di situ ya? Jangka Iya, panjang jangka ya. panjang lagi itu susah banget. Aku tambahin ya, Boleh. itu apa namanya, itu juga sangat merugikan buat para petani. Kayak itu kan sawah, sebenarnya sawah milik orang deh, kayak milik petani warga sekitar. Nah itu tiba-tiba kayak kejadian yang nggak disangka-sangka gitu loh. Iya betul. Iya kan, jadinya Iya. itu merugikan banget. Jadi gagal panen. Betul ya. Betul. Tapi katanya di sana Iya. itu malah dijadikan suatu tempat rekreasi dadakan. Itu gimana tuh? Mungkin ya dari masyarakatnya tersendiri mereka tuh melihat peristiwa tersebut kayak wah unik banget nih. Wah, Betul, betul. kayak gak biasa aja gak sih? Jadi itu mereka mikir cocok nih buat jadi tempat wisata. Mungkin banyak yang minat datang karena melihat keunikan tersebut gitu. Apalagi anak-anak. Berarti selain positif juga ada negatif. Iya, betul. 50-50. Iya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih. Lanjut ya. Jika harus memilih, kita itu sebaiknya menjauh karena takut atau mendekat untuk belajar menjaga keajaiban tersebut. Silahkan. Oke, menurut aku ini juga agak tricky ya. Betul. Kalau mendekat untuk menjaga keajaibannya, sebenarnya boleh aja ya kita mendekat, tapi sebelum itu kita tuh harus meriset juga ini. Kayak ini tuh sebenarnya bahaya apa enggak? Terus ini Betul, riset. disebabkan oleh apa gitu. Jadinya nggak sembarangan kayak mendekat terus gitu enggak. Oh iya bener. Betul. Kayak sembarangan. Nggak gitu. sembarangan ya? Iya, harus dengan riset gitu. Jadi kita tuh harus tahu nih batasnya tuh gimana dan di mana gitu. Iya, betul. Jadi harus dilakukan riset terlebih dahulu. Ya, Iya. baru mendekat atau bisa juga menjauh. Iya. Jadi kita tahu ini bahaya atau enggak gitu ya? Iya pastinya harus tahu dong. Kalau nggak tahu ya, Iya itu sih. bahaya banget. Bahaya banget nih. Iya benar. Bener. Ini kita langsung ini nih. Langsung Kita- aja yuk. Ini ada program nih Q&A. Nah, Betul sekali. Selanjutnya kita bakal langsung ke sesi Q&A. Nah, Kak Dinda silahkan. Oke, jadi Q&A yang pertama, pertanyaan dari siswa Semanja ya. Greenhouse-nya kok jadi UKS? Pindah kemana sih kira-kira? Kemana tuh Kak? Oke, greenhouse-nya kan tadinya di tengah-tengah sekolah ya. Iya. Sekarang pindah di depan, Di dekat depan. masjid ya, dekat masjid itu. Kenapa dipindah itu karena memperluas ini lahannya. Karena kan tadinya Oh, kalau di iya, yang iya. sebelumnya itu kan lahannya lumayan kecil ya. Jadi kalau di sana tuh lebih luas lagi. Oh. Hmm. Kak boleh tanya nggak? Iya. Itu tuh tugas duta lingkungan untuk di greenhouse tuh apa sih, atau kontribusinya di greenhouse tuh apa sih? Pastinya kita tuh kayak merawat tanaman di situ, kita nanam juga. Itu kan banyak ya tanaman-tanaman yang kita udah tanam juga, kayak misal melon, terus ada kaktus, ada sukulen juga. Kaktus. Kalian bisa nih mampir-mampir sana biar Ya, Aduh, pengen banget nih. kepo kalian tuh hilang gitu loh. Oke, Ayo, kapan-kapan teman-teman, ya. jangan lupa mampir ya. Kapan-kapan mampir loh. Selain itu Baik, ya, baik. selain kita yang ngerawat, kita juga punya komunitas Kosenja. Itu jadi Oh. mereka juga ngerawat di situ. Jadi ada jadwalnya gitu. Oh. Dan di Baru belakang tahu ya. greenhouse itu tuh ada tempat untuk menanam
hidroponik. Yes, Oh, betul. ada tempat makan hidroponik. Iya dong. Iya. Wow, Sepertinya. keren banget. Itu hidroponiknya kan biasanya kan di atasnya tanaman, nah di bawahnya itu kan kolam kan biasanya, iya? Iya. Atau gimana? Tapi kolamnya tuh di sampingnya nggak sih? Ya, Oh. ada sebuah kolam lele juga di sampingnya. Karena kan kolam Wow. lele kan cocok juga ya dari isu-isu kependudukan juga gitu. Oh, jadi kayak kolam lele dikombinasikan dengan Hidroponik. itu. Yes. Nah, Menarik. menarik. Nah, kemudian ada nih Q&A lagi. Sebentar ya, Kak. Nah, mau tanya nih, Kak. Kalau di Semanja ini kan menyandang sekolah adiwiyata, tetapi kok masih banyak yang menggunakan plastik ya? Dan bagaimana cara mengedukasi, mengatasi, dan mencegah para siswa untuk mengurangi penggunaan sampah plastik? Menurut kita ya, penggunaan plastik itu kan hal yang wajar ya bagi kita ya, karena kan walaupun kita sudah sekolah adiwiyata kan nggak sepenuhnya atau nggak sesempurna itu ya kita mengurangi sampah plastik, pastinya kan juga proses-proses gitu ya kan. Nah di situ juga pastinya gimana ya cara pemakaian plastik kok terus menerus gitu ya, karena kan plastik itu kan lebih mudah digunakan, lebih praktis juga seperti itu, makanya tuh susah untuk mengurangi plastik. Aduh typo, maaf Kak. Ya nggak apa-apa, santai. Nggak usah santai-santai. Ya sebenarnya kayak gelar adiwiyata itu bukan sepenuhnya kayak sekolah bebas plastik gitu, benar-benar suci dari plastik, itu sebenarnya bukan ya, tapi lebih ke komitmen berkelanjutan, kayak berproses gitu. Jadi kayak evaluasi yang kurang apa diproses lagi gitu. Kayak semisal kita udah nerapin pakai tumbler. Iya. Nah, itu kita belinya di kantin pakai tumbler, gak pakai plastik. Terus Oh, gitu. Oh, seperti itu. Jadi itu yang susah tuh bukan programnya tapi Iya. kebiasaan kita sehari-hari. Ya, lifestyle Sih. kita ya. Kebiasaan masyarakat Iya, Indonesia. karena kan kita udah dari kecil udah kenal plastik gitu Iya. kan, jadi Iya. mikir tuh kayak wah simpel banget nih pakai plastik daripada kita bawa sendiri, ribet banget gitu loh. Jadi harusnya tuh semua itu dimulai dari waktu kecil ya. ya Dari Sebenarnya- kesadaran diri kita ya, sendiri sih bisa gitu berubah ya. juga kalau kita mau apa ya? Mau lingkungan ini tetap terjaga, tetap bersih, tetap lestari gitu kan. Betul. Jadi tuh makanya kita menyarankan untuk membawa tumbler sendiri, membawa kotak bekal sendiri gitu. Kalau mau membeli jajan di kantin kita bawa kayak tempat makan sendiri gitu kan, lebih menarik gitu loh. Oh iya, juga di kantin itu ibu-ibu kantin juga nyediain kertas minyak. Jadi kalau kita beli gorengan itu pakainya kertas gitu, bukan Bukan plastik. plastik. Iya, jadinya Bagus. lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan ya. Nah, apa itu Kak yang salam penutup itu namanya apa Kak? Close statement. Oh iya. Nah, sekarang karena kita sudah sampai di penutupan, bagaimana kalau misal kalian ngasih close statement buat teman-teman semuanya? Jadi teman-teman tetap menjaga melestarikan lingkungan agar lingkungan tetap hijau. Karena peduli lingkungan, wujudkan kehidupan. Nah, Kak, IG-nya ada nggak sih IG Duta Lingkungan? Ada, Pastinya ada nggak nih? dong. Apa tuh? Adiwiyata Semanja. Adiwiyata Semanja. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Langsung Jangan lupa di follow ya di-follow ya. teman-teman. Nah, Iya. oke. Nah, ini kita sudah nggak kerasa ya udah sampai di akhir ya. Iya dong. Iya. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Duta Lingkungan Semanja. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Kita juga berterima kasih ya udah diundang juga di podcast ini. Iya. Sangat seru juga, seru-seru. Nah, Nah, langsung aja ya teman-teman. Kita pengen pantun nih sebelum selesai. Nanti kalau misalnya kita pantun bisa ngomong cakep ya. Siap. Ya, Oke. siap dong. ikan hiu makan batu. Cakep. Sampai jumpa lain waktu. Dadah. Bye-bye.